Pasal 28J kalau saya tidak salah atau pasal 28J ayat 2. Tunggu sampai hari ini, kasih tahu Bu Kadis, betul kalau ada Bu Kadis, kasih tahu Bu Kadis, saya masih mau tagih janjinya. Kalau sempat di sana digusur, itu ribut besar ya. Saya tidak mau tanggung jawab. Bisa-bisa saya pimpin demonstrasi untuk bagaimana saya pertahankan itu. Karena teman-teman kita berdebat. Karena kami penyelenggara pemerintah, hati-hati. Eksekutif penyelenggara pemerintah, kami juga penyelenggara pemerintah. Ada namanya Salus Populis Suprema Lex. Nah, makanya saya takut. Sebenarnya saya ulangi lagi, kalau saya jadi pemerintah, apa itu? Maunya kita Pak, jadikan ada konsep penataan yang kira-kira yang lebih indah gitu Pak. Ya. Dari teman-teman. Begini, Ya, kan kalau membangun ini mungkin barangnya bisa diangkat-angkat ya? Bisa Pak, iya Pak, bisa Pak, diangkat-angkat ini Pak. Ini tidak permanen Pak. Kita bicara bagaimana, di sisi lain kita juga diatur dengan pemerintah, terus kita juga dengan aturan. Yang kedua ada petaninya bisa diuruskan bawah saatnya lewat di Kementerian Jawa Barat. Ya ini logika saja. Apalagi hanya cuma perda. Nah, apa yang disampaikan? Nah, ya makanya saya katakan tadi, saya sudah dapat juga kisi-kisi dari teman-teman anggota DPR provinsi mengenai masalah perda itu. Memang di situ apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi, memang di situ untuk persiapan kawasan pemukiman. Tapi kan kita belum terima ini barang ini. Ya, rancangannya begitu. Yang di sebelah kiri kalau kita dari sini ke kapal. Mau jalan 3 bulan nih, kita digusur toh dari sana, terus kesan kita mau rencana di sini, di bawah di Tapak Kuda. Terus ini tadi ada nih rapatnya. Terus kita maunya kesan, kita dengar nih putusan toh, apakah diizinkan atau tidak. Jadi masih disuruh lagi menunggu. Nah sementara kesan bangunannya kita di situ dari Tapak Kuda, dari Kalikadia kita sudah pindahkan ke sana. Ada memang lahan yang kita disediakan pemerintah di Tambak Labu. Ya. Nah di sana itu kita tidak terlalu masalahnya jauh jalannya masuk, baru sempit toh. Saya kesan ada anak kecilku laut. Nah, saya takut itu kalau sementara kita ada lagi menjual, baru anak udah jatuh di laut atau apa. Pokoknya banyak yang tidak setuju mau ke sana. Jadi kita sama-sama semua ke situ di Tapak Kuda, katanya kita kena lahan hijau. Makanya kita nih sama-sama nih lagi mau tunggu putusannya yang di sini. Itu tahun. Kebetulan saya warga di situ juga di Lorong Damai itu. Nah, saya kesian itu 3 tahun di sana, 3 tahun lebih. Waktu bulan Februari lalu saya kena kebakaran, habis mulai dari nol. Saya pengajuan di bank, baru 6 bulan saya menjual, kita terkena gusuran. Dipindahkan ke? Sementara ini proses bank ini masih jalan 3 tahun. Tidak ada pencarianku selain di situ. Saya dengan suami hanya kedai. Nah, itu Ji. Makanya saat waktu kita dikena gusuran itu saya menangis ke Sianto, masalahnya waktu bulan 2 baru 6 bulan saya dikena musibah. Nah, terus kita dikena lagi gusuran begitu. Sementara ada utang kesian di bank. Pelarangan untuk melakukan usaha di situ. Nah sementara pelarangan itu tidak punya dasar hukum yang jelas, ya toh? Nah, tidak punya dasar hukum yang jelas karena sesungguhnya itu pertama masyarakat berusaha di situ itu adalah lahan milik pribadi, bukan di lahan milik pemerintah. Kalaupun pilihan masyarakat itu mau menjual di mana, itu adalah sebuah pilihan yang bebas dilakukan oleh setiap perorangan masyarakat, tanpa harus kemudian memang ditekan ataupun dilarang-larang sepanjang dia punya dasar hukum yang jelas. Nah di sini dia punya dasar hukum yang jelas, yaitu sertifikat hak milik. Ya. Terus kemudian di situ kalaupun dia menggunakan dasar bahwa di situ ruang terbuka hijau, nah sekarang dia tidak punya dasar hukum yang jelas karena sesungguhnya perda yang dimaksud mereka itu saat ini sudah dianggap
tidak bisa diberlakukan karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja harus dievaluasi, harus dirubah, ya. Nah, harus dirubah. Nah, karena di situ, ya, karena di situ sesungguhnya itu kebanyakan adalah lahan milik pribadi, bukan lahan pemerintah. Nah, penggunaan lahan pribadi itu, ya, itu bagi pribadi itu dia selama sepanjang mempunyai hak atas tanah maka dia bebas menggunakan. Tetapi kalaupun kemudian dia masuk zona ruang terbuka hijau yang nantinya bila ditetapkan oleh pemerintah, ya, maka sesuai dengan aturan, tidak bisa juga dia melarang masyarakat untuk berusaha di situ. Kenapa? Karena kami sudah melakukan kajian di pemerintah DKI Jakarta yang perdanya sudah. Pemerintah tadi yang menangani masalah UMKM itu ada 49 orang. Dan yang lain katanya sudah turun ke sana. Sudah ada tempat yang mereka tempati di sana katanya sebagian. Ya. Makanya itu saya mau coba lihat sebentar memang ada teman-teman. Ya. Bang, terkait tadi keluhan mereka yang Ya bagus. Saya rasa ini kalau menurut saya pemerintah ini sangat membantu masyarakat. Karena mereka tidak dikasih sewa, view-nya juga bagus, tapi itu sementara menurut masyarakat ya, kita belum lihat. Nanti saya tunggu lihat lah bagaimana kira-kira. Dan ini sebenarnya ini Komisi 2, Komisi 3 harus ikut serta. Kalau saya kan hanya persoalan dalam konteks hukumnya. Kalau saya ranah hukumnya saya. Kalau mengenai masalah itu ini ya Komisi 2 dan Komisi 3. Nah. Mengalokasikan tempat itu di depan Hotel The Bridge ya. Yang menurut pemerintah bahwa di sana suasananya, view-nya bagus, apa semua. Kami juga akan turun lapangan melihat melihat tempat yang disiapkan oleh pemerintah itu. Dan di sana informasi dari pemerintah tadi sangat bagus bahwa mereka tidak ditarik retribusi, tidak dibayar tempatnya. Ya saya pikir ini memang sangat mudah untuk masyarakat. Tetapi menurut masyarakat bahwa view-nya tidak bagus katanya. Terus kalau di sana bisa terjadi kemacetan kalau orang yang mau masuk ke dalam. Itu menurut versi masyarakat. Tapi kan nanti kita juga turun di sana. Saya pikir langkah pemerintah juga positif ya, langkah pemerintah karena tidak dikasih sewa, tidak disuruh bayar karcis masuk. Iya kan? Saya ada kemudahan, tapi tidak tahu apa yang terjadi di dalam sebenarnya. Nanti kita pelajari dulu, nanti saya coba menghadap dulu sama Pak PJ, saya selaku pengambil kebijakan yang ada di sana. Mungkin mudah-mudahan setelah saya ketemu Pak PJ, mungkin ada sikap yang akan kita ambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.